Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus menyatakan bahwa kedamaian hati itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Dalam hati yang damai, pikiran kita menjadi jernih. Dalam hati yang damai, kita akan bisa melakukan tindakan yang terbaik. Di dalam hati yang damai, hidup kita akan terasa nyaman, tentram, dan serba menyenangkan. Dan kedamaian hati itu tidak tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba ada di dalam diri kita. Kedamaian hati itu adalah sesuatu yang terjadi karena upaya-upaya kita yang optimal untuk meraihnya. Para ulama mengatakan bahwa kedamaian hati itu adalah bentuk ketenangan yang kita dapatkan sebagai akibat dari upaya kita dalam rangka untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang selalu merasa tidak punya sesuatu yang meresahkan. Dan itu sikap yang kita pilih. Jadi sebagai akibat dari pilihan kita terhadap apa yang harus kita sikapi di dalam hidup ini, maka hati kita damai. Satu contoh yang paling mudah. Ketika kita itu dibentak orang, dan kita kemudian tersenyum sambil mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kita mengucapkan subhanallah. Kita berzikir untuk mengingat Allah, dan kita tidak mengingat umpatan, ucapan keras, ucapan kasar, bentakan orang itu, bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang meresahkan. Itu yang membuat hati kita tenang. Karena apa? Kita justru kasihan terhadap orang yang membentak kita. Kenapa dia harus berkata begitu? Padahal seharusnya dia berkata lembut, dan perkataan lembut itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Saya mohon maaf, andai kata kita membentak orang, apakah hati kita tenang? Tidak. Hati kita itu gundah, resah, gelisah, dan kita terbebani dengan apa yang kita lakukan. Bentakan itu adalah ungkapan kemarahan misalnya. Kita katakan bahwa ketika kita marah, sebenarnya hati kita itu resah dan gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak ada kedamaian di dalam hati kita. Berbeda ketika kita bersikap lembut, bersikap sopan, bersikap santun terhadap orang. Mengucapkan kata-kata yang indah, perkataan yang mulia pada orang lain. Disitulah kemudian sebenarnya kita telah membantu diri kita untuk menemukan ketenangan hati, dan insya Allah orang yang kita sikapi dengan sikap tenang, sikap sopan, sikap lembut itu juga akan rasa tenang. Dan ini sesuatu yang harus kita buktikan. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang kawan. Ada tenaga pendidikan, karyawan di kampung saya, dan karyawan-karyawan di kantor saya. Ada dosen. Dan ketika kita berbincang itu dalam keadaan nyaman, tidak terbebani, ya kita sama-sama tenang. Kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Dan seolah-olah dunia itu menjadi sesuatu yang serba menyenangkan. Sampai saya tanya, ini belum gajian kok ketawa-ketawa, ada apa Pak? Nanti siang Pak, gajian akan saya terima karena belum saya ambil. Walhamdulillah, ada harapan untuk mendapatkan gaji. Karena tanggal 1 kemarin itu gajian, dan banyak karyawan yang belum mengambil di pagi hari. Wah, Bapak tenang juga. Saya katakan, belum gajian atau sudah gajian itu saya anggap sama. Karena gajian itu soal
waktu kita akan mendapatkan saja. Tapi begitu kita mendapatkan gaji, kita akan menggunakan gaji itu dengan sikap syukur. Dan alhamdulillah setiap bulan itu terasa cukup. Sedikit cukup, banyak juga cukup. Ketika punya gaji banyak, punya kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Ketika punya gaji sedikit, ya kesempatan berbaginya ya harus sedikit. Dan kita juga harus melakukan efisiensi anggaran, jangan sampai pengeluaran kita itu lebih dari apa yang kita dapatkan. Yang semula kita bisa makan serba enak karena agak mahal, ya pada waktu gaji kita kecil kita kurangi. Tetapi dengan pengurangan itu tidak menjadi beban, karena apa? Itu konsekuensi logis dari apa yang kita terima, supaya pengeluaran kita itu tidak berlebihan, minimal seimbang lah dengan pemasukan kita. Sehingga begitu hari-hari terakhir kita itu mau gajian lagi, kita juga tidak tahan. Karena apa? Kita tidak memiliki kekurangan. Dan ketika kita itu merasa kekurangan dan kita resah dengan kekurangan itu, sebenarnya itu adalah sebuah pilihan bagi diri kita untuk bersikap yang tidak tepat terhadap apa yang kita alami. Kita katakan sekarang kurang, tidak apa-apa, karena kemarin sudah punya kelebihan. Dan mudah-mudahan dengan kekurangan ini kita akan bisa melakukan efisiensi untuk tidak melakukan tindakan yang tidak bersahabat dengan keadaan kita. Dan itulah yang membuat saya merasa nyaman, merasa tenang, dan berteman dengan orang-orang yang punya sikap tepat di dalam menyikapi hidup itu juga menenangkan hati. Sehingga berteman dengan orang soleh itu akan membuat hati kita tenang, dan itulah pilihan kita. Tetapi begitu kita itu punya teman yang tidak soleh atau kurang soleh, jangan resah, karena kita justru akan bisa belajar dari teman-teman kita yang tidak atau kurang soleh itu. Berteman dengan seorang yang pemarah, kita bisa bersikap sabar untuk belajar lebih sabar ketika mendapatkan kemarahan dari orang yang pemarah. Bersikap dengan orang yang pelit, ketika berteman dengan orang yang pelit, kita tahu bahwa kita harus bisa bersedekah supaya kita itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada orang-orang yang pelit itu, dan mereka juga bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Berteman dengan orang-orang yang suka ngomong kasar, kita sikapi dengan sikap lembut sehingga omongan kita itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Dan ketika kita mendapatkan kebencian dari orang, jangan balas kebencian itu dengan kebencian. Balaslah kebencian itu dengan cinta. Indah sekali. Dan alhamdulillah, apa yang saya katakan di dalam tulisan-tulisan saya dan ucapan saya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada kebencian, apalagi dendam. Kepada siapa? Pada siapapun. Kepada diri saya dan kepada orang lain, siapapun mereka. Ternyata saya menemukan kedamaian dengan cinta. Cinta diri saya terhadap diri saya, cinta diri saya terhadap siapapun, dan utamanya cinta saya terhadap Allah. Dan karena cinta saya terhadap Allah itu saya berikan, maka Allah pun membalas cinta saya dengan cinta. Dan cinta Allah terhadap diri saya itu membuat hidup ini serba indah. Karena dengan cinta Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri orang yang dicintai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah proses belajar untuk hidup. Dan ketika saya ditanya, Bapak belajar Islam dari mana? Dari mana saja. Dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kadang-kadang dari buku, kadang-kadang dari tulisan orang, kadang-kadang dari ceramah orang, dan dalam banyak hal dari pengalaman hidup saya sendiri. Dan alhamdulillah dari pengalaman hidup saya sendiri saya bisa belajar, oh ternyata kalau kita itu hidup dengan sikap syukur, indah aja bukan main. Dan ketika kita menghadapi persoalan dengan sikap sabar, insya Allah semua jadi indah. Karena apa? Kemenangan akan kita dapatkan dengan kesabaran. Seperti yang dikatakan oleh guru-guru saya dalam pelajaran mahfudhat, man sabara dhafira. Tapi kalau sikap syukur ini selalu saya katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat 7. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi dengan para jamaah. Saya katakan di dalam tulisan saya bahwa kedamaian hati adalah dambaan setiap jiwa.
Ketika hati seseorang terasa tenang dan tentram, maka jiwanya terasa ingin terbang jauh ke angkasa, melintasi awan putih, lalu rebah di atasnya dengan penuh rasa bahagia. Dadanya terasa lega dan longgar tanpa ada beban sama sekali. Dan alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya bagi si pemilik hati yang tentram dan damai. Namun kedamaian hati itu bukanlah menghambur-hamburkan uang, bukan dengan cara menghamburkan uang, bukan dengan cara berfoya-foya, bukan dengan cara mencari ketenangan di tempat-tempat wisata yang terkenal, di bar-bar, diskotik, mall, dan hotel-hotel yang berbintang. Bukanlah kedamaian itu bisa dicapai dengan bersenandung, melantunkan lagu yang bernuansa romantis, atau mengingat para artis bintang sepak bola dan para pelawak yang kerjanya cuma ngelaba di depan lensa cembung. Bukan seperti itu. Saya katakan kedamaian itu terjadi sebagai akibat dari sikap syukur kita terhadap Allah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan kita selalu bisa bersabar di dalam mengarungi kehidupan ini, karena setiap masalah itu pasti akan selesai, dan itu jaminan dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari setiap kesulitan yang kita dapatkan akan selalu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu menggambarkan begini: betapa banyak selebritis, artis, orang-orang terkenal di dunia yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ada yang bunuh diri bahkan. Padahal bersamaan dengan hal itu, mereka memiliki semuanya. Mereka berkuasa, mereka tenar, punya harta yang melimpah. Namun semua itu tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi jiwa mereka. Hati mereka meronta-ronta ingin lepas dari belenggu-belenggu kehidupan yang fana, dan jiwanya terasa kering kerontang tanpa ada setetes embun keimanan yang menyelaminya. Mereka merasa hampa di tengah ramainya kerumunan para penggemarnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka itu resah dan gelisah, karena tebalnya dosa yang telah menyelimuti hati mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Kenapa banyak artis hijrah? Itu bukan karena mereka ingin mendapatkan data yang banyak, ketenaran. Justru mereka ingin kembali kepada Allah. Dan ketika mereka kembali kepada Allah, mereka mendapatkan kedamaian yang selama ini tidak mereka dapatkan. Popularitas mereka, uang mereka, apa yang mereka miliki selama ini ternyata kata mereka tidak membahagiakan. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika mereka berzikir dekat kepada Allah, sehingga mereka gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah dengan cara yang bermacam-macam, termasuk dengan melantunkan zikir dan doa yang selalu mereka panjatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan sebuah dosa, maka dosa itu akan menjadikan dirinya punya titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertaubat dan mencabut serta berpaling dari perbuatannya, maka mengkilaplah hatinya. Tetapi jika ia mengulanginya, maka titik hitam itu pun bertambah hingga memenuhi hatinya. Inilah hadis yang saya baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah yang Maha Penyayang telah memberikan solusi kepada para hambanya untuk membersihkan noda-noda maksiat yang menutupi hati mereka, sehingga hati mereka menjadi suci dan tenang. Kesucian dan kedamaian itulah yang didapatkan dengan cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Dengan cara inilah seseorang akan merasakan manisnya iman, kebahagiaan hidup dan kedamaian yang tiada taranya. Kedamaian akan menjadi istana yang megah di dalam hatinya,
saat suka maupun duka, senang maupun susah, resah dan gelisah. Hatinya senantiasa tertambatkan hanya untuk mengingat Allah. Dan lisannya selalu basah melantunkan lafal-lafal yang mulia dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah. Saya katakan, susah itu satu hal yang bisa menimpa orang. Tapi menyikapi kesusahan dengan tenang karena dia ingat pada Allah, maka rasa susah dan gelisah itu akan sirna karena Allah memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina amanu wattatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini dikatakan oleh Allah sendiri di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dikatakan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, dengan senantiasa berzikir mengingat Allah, maka ketentraman hati, keutamaan dan pahala besar telah menanti di depan mata. Inilah amalan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia pada hari ini. Mereka telah disibukkan oleh dunia dan seisinya. Mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka melakukan tindakan untuk mencari kepuasan. Tetapi pada saatnya justru mereka terpuruk menjadi orang-orang yang tidak tenang. Karena apa? Hidupnya diisi dengan cara mengejar-ngejar nikmat Allah yang belum tentu akan mereka dapatkan. Padahal dengan bersyukur atas nikmat Allah luar biasa, kenikmatan Allah itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Amalan ringan yang paling ringan adalah dengan lidah kita ucapkan nama Allah dan ucapkan semuanya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah hati kita akan jadi tenang dan damai, dan dalam ketenangan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah bahkan menyatakan, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan bagi lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan itu kita ucapkan dengan lisan kita. Kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kita ikhlas mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Rasulullah juga menyatakan dengan sabdanya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal fiddati wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan begini, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi pemilik kalian, yaitu Allah, paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kalian. Para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau pun menjawab, amalan itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Inilah sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang dikatakan kepada Abu Darda. Seorang laki-laki telah membebaskan 100 budak. Kemudian beliau mengomentari, 100 budak dari harta seseorang adalah sesuatu yang banyak. Yang lebih utama dari itu adalah keimanan yang senantiasa ada di malam dan siang hari. Dan lisan salah seorang di antara kalian yang senantiasa basah karena berzikir atau mengingat Allah. Itu kata Abu Darda. Jadi zikrullah itu adalah sesuatu yang luar biasa nilainya.
Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan begitu. Ia berkata, aku bertasbih menyucikan Allah beberapa kali lebih aku sukai daripada aku menginfakkan dinar sejumlah itu di jalan Allah. Bahkan Salman Al-Farisi juga mengatakan ketika ditanya, apakah amal yang paling utama? Beliau mengatakan, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikrullah, mengingat Allah adalah lebih besar nilainya. Demikianlah kemurahan dan kemudahan dari Allah. Untuk itu marilah kita ingat Allah. Kita lupakan semuanya untuk hanya ingat Allah. Dan pada saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Hati kita betul-betul nyambung pada Allah. Hati kita betul-betul ingat kepada Allah. Lisan kita berucap sesuai dengan apa kata hati kita. Kita berzikir dalam sholat kita. Kita berzikir dalam sedekah kita. Kita berzikir dalam puasa kita. Kita berzikir dalam duduk kita. Kita berzikir dalam rebahan kita. Kita berzikir dalam berjalan dan berlari. Kita berzikir kapan saja. Sehingga mulai kita itu membuka mata sampai menutup mata lagi. Kerja kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Dan itulah yang selalu ingin saya sampaikan. Mari kita ingat Allah dengan lisan kita dan tetapkan semua yang kita katakan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga tindakan kita pun akan kita lakukan dengan selalu mengingat Allah. Sehingga dengan mengingat Allah tidak mungkin kita melakukan tindakan tidak baik. Karena dengan mengingat Allah, insya Allah kita akan selalu berjalan di rel yang benar. Karena kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Dan Rasulullah bahkan mengingatkan, ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkurullah ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Tidak ada satu waktu pun yang terluputkan dari anak Adam untuk berzikir kepada Allah kecuali ia akan menyesali waktu tersebut pada hari kiamat. Jadi jangan pernah tidak berzikir sebelum Anda menyesal di hari kiamat. Jadilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat dengan zikir, dan bahkan siapkan amal kebaikanmu dengan zikir, dan dengan zikir amal kebaikanmu itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terfikir untuk berbuat tidak baik, karena dengan mengingat Allah Anda tidak akan pernah berani melakukan tindakan maksiat kepada Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa setiap orang yang ingat Allah, maka dia selalu akan tetap menjadi orang yang akan selalu berbuat baik. Karena dia ingat bahwa Allah selalu mengasihinya, dan pada saat dia berbuat baik, dia akan berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Itulah yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Dan tentu saja untuk mengamalkan zikrullah dalam kehidupan kita, kita harus betul-betul mengatakan sesuatu dengan tepat. Karena sesuatu yang tidak tepat kita katakan akan justru sia-sia di hadapan Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu sia-sia, tertolak. Itu kata Rasulullah. Maka mari kita contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah mengucapkan sesuatu yang dia ucapkan, yang beliau ucapkan untuk mengingat Allah. Kita contoh Rasulullah agar kita pun menjadi orang yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulullah, panutan kita. Mari kita mulai dengan mengingat Allah, dan insya Allah dengan mengingat Allah selamanya kita akan dapat kebahagiaan. Karena itulah kemudian hati kita akan menjadi tenang dan damai, dan dalam ketenangan hati insya Allah kita akan selalu bisa berpikir jernih, dan kejernihan berpikir kita akan beramal dengan amalan yang tepat, dan dengan amalan yang tepat kita akan dapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.